Andai saja dia adalah pacarku. Punya mobil sport memang hebat ya. Kamu siapa? Halo, guru. Nama saya Wang Xiao Xiao. Saya adalah mahasiswa kelas psikologi 2. Saya ingin berkonsultasi dengan guru mengenai masalah hipnosis. Oh, hipnosis adalah seni hipnosis. Membuat kesadaran seseorang berada dalam keadaan bingung. Ruang lingkup kesadaran menyempit. Begini saja. Aku akan menghipnotismu. Rasakanlah. Baiklah. Apakah aku terlihat cantik bagimu? Siapa kamu? Sistem. Saudara Wang, ayo, minum sedikit air. Astaga, 500.000. 500.000. Ini adalah uang yang berjalan. 11 frong guan lai. Tugas 1 bulan. 500.000. Apa yang terjadi jika tidak selesai? Sialan. Begitu menipu. Teman Wang. Halo, Guru Tang. Saya sungguh minta maaf. Terjadi kesalahan sepele seperti ini. Syukurlah Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Hanya kepala masih sedikit sakit. Sakit kepala. Karena kamu adalah Ai, bantu aku menghitung. Berapa peluangku untuk mendapatkan tangsimu? Kira-kira berapa? Kira-kira berapa? Tugas yang begitu berat. Aku belum menyelesaikan apa-apa. Tunggu. Apa maksudnya minus 2 lagi? Baiklah. Kamu tunggu saja dan lihat. Kamu yakin akan memberiku 500.000 lagi, kan? Baik. Selidiki keberadaan tangsimu. Periksa jalur yang dia lewati setiap hari. Hei, mau kemana? Nona kecil. Apa yang kalian lakukan? Menurutmu bagaimana? Apa yang kau lakukan? Temani kami bermain sebentar. Bermain sebentar lalu kami lepaskan kamu. Bagaimana?
Hahaha. Kalian sakit jiwa. Tolong, apakah ada orang di sana? Kembalilah, wanita jalang. Hari ini aku akan mengurusmu. Pergi dari sini. Lepaskan. Berhenti. Lepaskan aku. Berhenti. Apa maksudmu, saudara? Apakah kamu ingin bergabung? Atau bagaimana? Cepat lari. Halo. Apakah ini 110? Saya sudah melaporkan ke polisi. Polisi akan segera datang. Xiao, kamu tidak apa-apa. Aku bantu kamu bangun. Aku tidak apa-apa. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ayo makan buah sedikit. Ah, kenapa denganmu? Lenganku juga tidak terlalu sakit. Syukurlah. Ah, biar aku suapi kamu. Pisang ini sangat enak. Terima kasih, Guru Tang. Enak sekali. Siapa pria jelek itu? Sanyang. Ada apa ini? Dia bernama Wang Xiao. Tidak punya latar belakang keluarga yang berarti. Tidak tahu bagaimana akhir-akhir ini bisa dekat dengan Guru Tang. Begitu dekat. Dia tidak tahu bahwa sekolah ini dibangun oleh ayahku. Berani sekali dia bersikap seperti itu. Dia itu Wang Xiao, kan? Kemarin dia masih bersama Guru Tang. Guru Tang bahkan membelanya, loh. Sayangku, apakah aku masih kalah dibandingkan Guru Tang? Sayangku, kamu yang terbaik. Guru Tang, apakah malam ini ada waktu luang? Mari makan malam bersama. Zeng, sebaiknya kamu fokus pada pelajaranmu. Guru Tang, bagaimana kalau malam ini saya ke rumah Anda untuk membahas masalah akademis? Tidak nyaman. Guru Tang, mari kita bicarakan baik-baik. Benarkan? Ada apa, Guru Tang? Tidak ada apa-apa. Wang Xiao, aku beri kamu kesempatan. Pergi. Tang Simu, kakak saya menyuruhmu meninggalkannya. 3688, jangan berpura-pura mati. Cepat cari cara. Keamanan hidup tuan rumah terancam serius. Aku sudah mati. Kamu tidak akan mendapatkan uang. Gunakan data besar milikmu untuk menganalisis. Jika aku menghadapi mereka berdua sendirian, berapa besar peluang menangku? Sial. Bicaralah. Apa kamu tuli? Kamu harus bertahan. Tang Simu sudah naik lift. 1 menit lagi akan tiba di medan perang. Kakak besar memintamu untuk berbicara. Apa? Kalian bicara. Meminta aku pergi. Tang Simu, apakah ada keuntungannya? Aku. Dia benar-benar tak tahu malu. Beri dia sedikit keuntungan saja. Berani kamu bicara seperti itu kepada kakakku? Kamu pikir kamu siapa? Aduh, aku benar-benar menyukai Guru Tang. Jangan pisahkan kami, ya. Biarkan kami, Guru. Apa yang kalian lakukan? Guru Tang, Sing Sing. Kami tidak melakukan apa-apa.
Kakiku terkilir. Guru Tang. Kakiku terkilir. Kakinya terluka. Ayo. Pulang dan tulis laporan 5.000 kata. Besok serahkan padaku. Pelan-pelan, guru. Kakinya terluka. Guru Tang. Akhir-akhir ini terlalu merepotkan Anda. Beberapa hari ini kamu selalu merawatku. Kamu juga terluka karena aku. Tidak ada yang merepotkan atau tidak merepotkan. Guru Tang. Sekarang tiba-tiba terasa kaki. Tidak begitu sakit lagi. Bagaimana kalau aku traktir kamu makan? Baiklah, kamu masuk dulu. Aku akan parkir mobil. Baiklah. Ternyata kamu. Bertahun-tahun. Kamu masih tidak berubah sedikit pun. Masih begitu pengecut. Zhang Xinru. Ternyata kamu. Hahaha. Hei, sayang, sudah lama menunggu ya. Sayang, sudah lama menunggu ya. Orang lain semua membawa tas Hermes seharga ratusan ribu. Kamu hanya membawa yang harganya beberapa ribu. Menipuku. Pengecut. Sepertinya saat itu berpisah denganmu. Benar-benar keputusan yang tepat. Begitu banyak tahun berlalu. Kamu datang ke restoran mewah seperti ini. Untuk apa? Bekerja paruh waktu. Haha. Pacar saya mengajak saya kencan. Coba saja minta tolong padaku. Mungkin aku bisa mengajakmu. Makanlah sesuatu yang enak. Biarkan kamu mencicipinya. Restoran bintang 5 ini. Rasanya seperti apa? Tidak masuk akal. Hei, di sini. Xiao Xiao. Ah. Siapa itu? Haha dia. Teman lama saya. Tidak perlu pedulikan dia. Teman apa? Saya mantan pacarnya. Cantik. Saya beritahu kamu ya. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Keluarganya berasal dari desa. Miskin sekali. Dan ibunya sedang sekarat. Dilahirkan di pegunungan tidak selalu menjadi orang hebat. Jalan penuh duri. Tetap bisa memandang rendah yang biasa. Kamu bahkan tidak mengerti prinsip dasar ini. Benar-benar tidak cocok dengan Xiao Xiao. Pernah menyukai kamu. Tidak pedulikan dia lagi. Orang seperti ini tidak bisa dimengerti. Mari kita pergi. Ah, benar. Restoran ini, takutnya tidak sesuai dengan gaya kamu. Aku akan memberitahu manajer bahwa kamu pergi makan di tempat lain. Sampai jumpa. Apakah dengan begini tugasku sudah selesai? Wah, benar-benar banyak uang. Ada tugas tingkat menengah. Dan ada tugas yang penuh risiko. Rp1.000.000. Namun, aku tidak ingin menipu perasaannya. Xiao Xiao, kapan keluargamu akan melunasi utang 500.000 itu padaku? Itu adalah utang yang ayahku pinjam. Aku tidak peduli, utang ayah harus dibayar oleh anaknya. Halo, penyakit ibumu tergolong langka. Kemungkinan untuk sembuh sangat kecil. Saya sarankan untuk mencari ahli. Baik, saya terima tugas ini. Guru Tang, maaf, telah merepotkan Anda lagi. Tidak perlu memanggil saya guru. Saya lupa. Simu,
Mulai sekarang, kamu adalah pacarku. Mulai sekarang, kamu adalah pacarku. Kebetulan kamarku sedang kosong. Kamu bisa tinggal di sini dulu. Baik. Istirahatlah dulu. Nanti kita makan bersama. Guru Tang. Bisakah aku menikmati perlakuan sebagai pacar? Cium aku sekali. Sudah waktunya makan. Cium aku sekali. Kalau tidak aku tidak akan makan. Guru Tang, tidak baik kan? Tidak apa-apa. Lihatlah. Apakah aku cantik? Ping. Semua ini karena ide konyolmu. Sistem yang rusak. Anak muda, kali ini aku meremehkanmu. Ambil ini. Di dalamnya ada 100.000. Tinggalkan tangsimu. Apa yang kau katakan? Tulia, aku bilang di dalam ada 100.000. Tinggalkan tangsimu. Menurutmu Guru Tang hanya bernilai 100.000. Kenapa? Kurang puas. Aku memperingatkanmu, jangan sampai kamu tidak tahu diri. Latar belakang keluargamu sudah diselidiki. Setiap tahun hidup dari bonus penghargaan. Ibumu seharusnya masih di rumah sakit, menunggu operasi. Kebetulan sekali, Direktur Wang punya hubungan dengan keluargaku. Hanya dengan satu kata dariku. Apakah ibumu masih hidup atau sudah tiada? Semuanya harus angkat kaki. Berani sekali kamu. Aduh, aduh, aduh. Marah ya? Aku ingin kamu segera meninggalkan tangsimu. Lihat dirimu sendiri. Seberapa berharganya kamu. Sampah. Uang ini anggap saja sebagai amal dari saya. Ambil uang ini. Pergi. $36.888 segera retas komputernya. Sepakat. Oh, berpakaian begitu miskin. Datang sendirian. Bahkan tidak punya pasangan wanita. Siapa yang mau jadi pasangan wanitanya? Oh, benar, aku lupa. Dia orang miskin. Hahaha. Hahaha. Kamu seharusnya mengambil uang itu yang aku berikan padamu. Pergi beli pakaian yang layak. Betul. Bukan saya mau bilang apa. Di mana-mana ada kamu. Bukan. Pernah dengar sebuah pepatah. Anjing pakai kulit manusia, tetap tidak bisa jadi manusia. Apa yang kamu katakan? Hahaha. Guru Tang. Guru Tang. Ya. Tuan Muda Zheng, Anda. Ya. Kenapa kamu tidak mengajakku? Aku datang untuk menghadiri pertemuan seperti ini. Aduh. Bukankah aku hanya khawatir? Kau tidak terbiasa dengan suasana seperti ini. Sayang, apakah kau memperhatikan riasanku hari ini?
Ini adalah barang bagus, bisa membantumu mencapai tujuan. Tuan Zheng, kau tidak menginginkannya lagi. Aku berikan padamu. Ah, aku juga bisa memberimu kebahagiaan. Pergi, menyingkirlah. Aku bawakan segelas minuman untukmu. Maafkan saya, Guru Tang tidak kuat minum alkohol. Apakah ini untukmu? Haha, aku adalah pacar Guru Tang. Mengenai minuman ini, apa yang kau berikan padanya, aku memang tidak pantas menerimanya. Yang penting kau tahu. Jadi, ini untukmu. Ini untukmu. Hahaha, Wang Xiaoxiao, kau tidak ingin hidup lagi. Ah iya, aku sarankan padamu. Lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Lihat dirimu sendiri. Apakah bisa melewati malam ini dengan aman? Apa maksudmu, 321. Boom. Lihat ponselmu. Lihat ponselmu. Lihat ponselmu. Haha. Wah, semua ini palsu. Semuanya palsu. Semua ini hasil editan dia. Semua ini hasil editanku. Tuan Muda Zheng. Kehidupan pribadimu sendiri sebenarnya. Kamu tidak tahu sendiri. Semua itu aku yang edit. Masalah ini akan aku laporkan ke pihak sekolah. Kamu akan dikeluarkan. Bukan begitu, Guru Tang. Anda tidak bisa hanya karena dia pacar Anda. Lalu Anda langsung mempercayainya, bukan? Ini semua miliknya. Lihatlah sendiri. Memecatmu. Memecatmu, Wang Xiaoxiao. Apa yang kau lakukan? Ratu sekolah datang, ratu sekolah datang. Aduh, astaga. Sekarang tugas ini sudah selesai, kan? Mencium dia dengan paksa. Tangsimu malam ini juga mengabaikanku. Satu tindakan, dua hasil, kenapa tidak? Haha. Fukaiji. Tugas ini tidak boleh gagal. Harus tetap perang dingin. Aduh. Kenapa kalian tidak menjelaskan padaku? Dan tidak mengangkat teleponku? Aku hanya ingin menunggu sampai kamu tenang baru bicara. Benarkah? Jangan marah lagi. Lepaskan. Halo. Ah baik, baik, aku di sini. Ya, baik. Tampaknya tugas ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan berat. Anak kecil, kamu tahu apa sih? CL sangat hebat. Air kota siang. Haha. Baiklah. Kamu adalah sistem super. Kamu pintar. Kamu harus cari solusi, dong. Bagaimana tugas terakhir ini bisa muncul? Dari mana asalnya? Ketulusan. Aduh, bos. Saya harus kembali ke kelas sekarang. Waktunya sudah tiba. Xiao. Kenapa kamu datang? Apakah kamu kekurangan uang? Kalau kekurangan uang, kamu bisa bilang padaku.
Jangan bergerak. Tada. Ini dia. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ulang tahun yang bahagia. Guru Tang. Jadi, apakah karena ini? Masih. Berapa lama lagi harus dilakukan? Hei, masih ada beasiswa, tapi masih kurang sedikit. Kumohon padamu, tempat tidur ini jelas untuk ibuku. Bahkan jika diserahkan kepada kalian, kalian juga tidak punya uang untuk operasi. Kamar rawat inap dikenakan biaya 2 kali lipat. Operasi akan segera dilakukan. Berapa biaya yang dibutuhkan? Berapa biaya yang dibutuhkan? Setelah operasi ditambah perawatan pasca operasi. Juga perlu menyewa perawat. Perlindungan. Perkiraan konservatif sekitar 1,5 juta. Begitu sampai di tempat pembelian. Tentu saja. Kacang kedelai. Bantu aku buka ini. Ini enak sekali. Coba deh. Enak kan? Aku tidak suka rasa barbeque. Sudah kubilang berkali-kali. Apakah kamu ingin mencoba ini? Ini bukan rasa panggang. Aku sudah bilang aku tidak suka wasabi. Kamu menyebalkan. Maaf, aku benar-benar tidak tahu. Kamu tidak makan panggang dan juga tidak suka rasa wasabi. Aku tidak akan membeli ini lagi, oke? Hei, aku. Mari kita putus. Apakah ada yang kurang baik dari diriku? Apakah karena yang aku katakan di mobil hari itu, tentang pernikahan kita? Jangan pikirkan itu. Aku tidak keberatan. Sudahlah. Simu, menurutku kamu baik sekali. Kita tidak cocok. Wang Xiao Xiao. Halo Xiao Xiao. Kamu lembur lagi ya? Aku baru magang, jadi harus lebih berusaha. Lalu, jam berapa kamu bisa? Tidak bisa bicara lagi, ada yang memanggilku. Hei. Halo, selamat siang. Mobil saya yang Anda gores. Aduh, hari itu benar-benar tidak enak hati. Tidak sengaja menggores mobil Anda. Begini, bisa berikan nomor rekening Anda. Nanti saya transfer uangnya. Baik. Cepat sekali terputus. Sepertinya tidak mudah. Tentu saja tidak mungkin. Uang yang dia berikan padaku adalah untuk investasi di perusahaan. Setelah aku menyelesaikan tugas ini, tambahkan 5 poin penampilan dan 3 poin kekuatan padaku. Baik. Hei, jangan buru-buru. Apakah barang yang dijual di rumah Anda sudah kadaluarsa? Tolong kembalikan uang saya. Ini sudah kadaluarsa. Sudah kadaluarsa. Bukankah ini bagus? Kualitas premium.
Bukankah ini bagus, kualitas? Jangan banyak bicara. Ini pasti sudah kadaluarsa. Ada apa ini? Ada apa ini? Barang yang Anda jual sudah kadaluarsa. Tunjukkan struk pembelian kepada saya. Struk pembelian sudah saya buang. Barang ini, masa berlakunya sampai jam 8 pagi tadi. Dan struk ini dari kemarin. Artinya, saat Anda membelinya kemarin, belum kadaluarsa. Tindakanmu sekarang termasuk pemerasan. Tidak akan mundur, tidak akan mundur. Kualitas hidup yang unggul. Barusan kamu yang menyelamatkanku. Aku hanya minum air murni. Kualitas hidup yang unggul. Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Lagi-lagi kamu. Kamu lagi. Kamu mengikuti aku. Lihatlah aku bekerja di sini. Oh, bukankah ini si raja makan gratis kita, Wang Xiao Xiao? Kenapa kamu cuci mobil di sini? Guru Tang tidak menginginkanmu lagi. Kamu sakit jiwa ya? Kenapa kamu berteriak? Sudah lama aku bilang untuk menjauh dari tangsimu. Tapi kamu tidak mau dengar. Sekarang Guru Tang meninggalkanmu tanpa apa-apa. Saat itu kamu seharusnya mengambil uang 100.000 itu. Dan kembali ke desa MU. Iya, Zheng Siting. Aku dan Guru Tang. Setidaknya kami pernah bersama. Sedangkan kamu tidak mendapatkan apa-apa. Hahaha. Biar kamu ingat. Tahu akibatnya jika membuatku marah. Cuci mobil. Hei, Tuan Muda Zheng. Jaga baik-baik untukku. Hei, baiklah, baiklah, saya mengerti. Hei, Tuan Muda Zheng. Jangan marah lagi. Dia adalah orang dari keluarga Zheng. Saya tidak punya latar belakang. Tapi tenang saja. Cepat atau lambat, aku akan membuatnya membayar harganya. Apa yang kamu lihat-lihat? Menentang Tuan Muda Zheng, tidak memecatmu. Sudah merupakan kemurahan hati yang luar biasa. Apakah mobilku sudah dicuci? Direktur Siang, orang baru itu kerjanya lambat sekali. Masih belum selesai mencuci. Terima kasih. Kamu yang cuci saja. Kamu yang cuci saja. Rumahku agak kecil. Masuklah dulu ke dalam. Ambil ini. Oh, aku lupa kamu tidak minum teh susu. Bisa dicoba. Baiklah, duduk di dalam. Maaf menunggu lama. Aku harus pergi dulu. Uangnya tidak perlu dikembalikan. Itu tidak bisa. Aku melakukan kesalahan sendiri. Aku pasti akan bertanggung jawab sendiri. Aku pasti akan mengembalikannya padamu. Pelan-pelannya. Sampai jumpa. Langsung ke atas 9-nya. Hal kecil saja. Investasi di pasar saham. Bagaimana dengan uang itu? Baik. Tidak ingin berurusan lagi. Bosnya mana? Panggil bos kalian ke sini.
Aku ingin membeli bengkel mobil ini. Kamu ada masalah dengan otakmu, ya? Hanya karena kamu dipukul sedikit oleh Tuan Zheng. Kamu jadi tidak sadar, ya? Anak desa miskin sepertimu mau beli bengkel mobil dari mana? Cepat panggil bos kalian keluar. Kamu tidak layak bicara denganku. Kenapa ribut-ribut? Bos Wang Xiao Xiao, anak ini pagi-pagi sudah datang. Ingin membeli toko Anda. Kamu masih mau bekerja atau tidak? Kalau tidak mau, pergi dari sini. Perlu aku belikan sikat gigi untukmu? Apa yang kamu katakan? Gesek kartu di toko. Kamu ingin bermain dengan bos besar ini. Berani kamu bersembunyi, pengemis busuk. Jual atau tidak? Sakit, jual, jual, jual. Sakit, 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 sakit. Jual, 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 jual. Sekarang tempat cuci mobil ini milikku, kan? Tidak mungkin, ini pasti palsu. Uang sudah kalian terima. Tempat ini seharusnya milikku. Kak Wang, aku salah. Semua ini karena Zheng Siting menyuruhku. Aku punya orang tua dan anak-anak yang harus aku urus. Aku harus mempertahankan pekerjaan ini. Sebelumnya, bagaimana kamu memperlakukanku? Aku mengerti. Baiklah, untuk sementara, kamu bisa tinggal. Terima kasih, Kak Wang. Ternyata dia sangat kaya. Tidak bisa. Aku tidak boleh memikirkan dia lagi. Kerja. Halo, selamat siang. Halo, kamu. Baik. Wang Xiao Xiao. Hai, ternyata kamu. Mengantar makanan. Kamu belum makan siang, ya? Bagaimana? Aku traktir kamu. Ayo naik mobil. Lihat mau makan apa? Aku mau 1 porsi salad sayur. Aku mau 1 porsi salad sayur. Cuma mau 1 porsi salad sayur, ya. Akhir-akhir ini sedang diet. Banyak daging, tidak mau makan yang lain. Dari Zijia. Dia sedang membantu saya menghemat uang. Tuan Zheng, Nona Tang. Ruang nomor 3 yang Anda pesan. Ada di sini. Xiao Xiao. Siapa dia? Guru Tang. Dia adalah teman saya. Wah, wanita cantik sekali. Wang Xiao Xiao, kamu bergerak cepat. Saya mengerti sekarang kenapa setelah putus dengan Guru Tang. Bahkan tidak datang ke sekolah lagi. Ternyata sudah terikat dengan sponsor yang lebih besar. Kenapa di mana-mana ada kamu? Jaga ucapanmu. Nona ini mungkin belum tahu. Dia itu pria dari desa yang berhasil. Jaga ucapanmu. Nona ini mungkin belum tahu. Dia itu pria dari desa yang berhasil. Ibunya yang sakit parah masih ada di rumah. Dia seperti lubang tanpa dasar. Diam. Xiao Xiao. Apakah kamu putus denganku karena dia? Sudah kubilang dia hanya teman. Kenapa kamu banyak bicara sekali? Xiao Xiao. Apapun yang kamu katakan, aku akan percaya. Apakah kita bisa berdamai? Guru Tang, saya sudah bilang kita sudah putus. Tidak mungkin, oke.
Hehe. Apakah saya benar-benar salah paham tentang dia? Guru Tang. Di mana saya kurang baik? Apakah saya tidak bisa berubah? Bukan. Bisakah kita berbaikan? Guru Tang, kita sudah putus. Tidak mungkin lagi. Bisakah kamu mengantar aku pulang? Baiklah. Mari pergi. Silakan duduk di sini dan istirahat sebentar. Lalu aku akan pergi dulu. Xiao. Jangan pergi. Xiao. Jangan pergi. Guru Tang. Guru Tang. Kita lebih baik berpisah saja. Kita sudah selesai. Xiao. Hei. Uangmu sudah lunas. Jangan ganggu aku lagi. Lihatlah bunga yang indah ini. Lihatlah bunga yang indah ini. Kenapa begitu ceroboh? Xiang Hui, aku suka kamu. Pertama-tama, aku sudah menjelaskan bahwa dia adalah mantan pacarku. Mantan pacar. Dulu aku suka dia. Sekarang aku tidak suka lagi. Aku hanya suka kamu. Kakak, Xiang Hui bekerja di sini. Beberapa gedung ini milik keluarganya. Itu cocok sekali dengan aku. Siapa yang membiarkan kalian masuk? Tuan Xiang, jangan marah. Saya mewakili Feng Zheng Media, datang untuk berbicara kerjasama dengan Anda. Oh, ternyata Tuan Zheng sudah lama mendengar nama Anda. Silakan duduk. Halo. Semoga kerjasama kita menyenangkan, Tuan Xiang. Kerjasama yang menyenangkan. Direktur Xiang, siang ini bisakah Anda berkenan makan siang bersama? Lepaskan. Direktur Xiang, mari kita makan siang bersama. Baiklah. Lepaskan. Lepaskan dia. Maaf. Saya akan makan malam bersama pacar saya. Pacar Wang Xiao. Anda bergerak cepat ya.
Direktur Siang, Anda ingin bekerja sama dengan saya. Saya tidak melihat ketulusan Anda. Bahkan makan malam pun tidak mau. Maaf ya, Direktur Shen. Saya sarankan Anda menelepon rumah dulu. Lihatlah Anda. Apakah masih Tuan Zheng? Apa maksudmu? Apa? Ayo pergi. Ah, harum sekali. Ah, harum sekali. Masalah di rumahku ini pasti ada hubungannya dengan Wang Xiao Xiao. Tidak mungkin tidak terkait. Kakak Zheng. Tapi Wang Xiao Xiao yang pecundang itu, mana mungkin punya kemampuan sebesar itu? Aku punya firasat pasti dia. Aku tidak akan membiarkan dia hidup tenang. Makanlah, makanlah. Aduh sayang sekali, sekarang aku tidak punya banyak uang. Sayang sekali, sekarang aku tidak punya banyak uang. Tinggal di rumah kecil yang rusak seperti ini. Benar-benar membuatmu menderita. Bagaimana kalau kamu datang ke perusahaanku? Begini terang-terangan menggunakan koneksi. Tidak terlalu baik, kan? Tidak masalah. Juga baik. Aku lihat kamu harus bagaimana. Hanya sekali saja. Kalau tidak. Berkas-berkas ini harus diselesaikan sebelum istirahat siang. Tidak masalah. Sudah selesai. Cepat sekali. Iya. Kamu bekerja dengan tidak serius seperti ini. Apakah ini sikap kerjamu? Kamu bahkan tidak melihatnya. Dalam waktu sesingkat ini, kamu tidak mungkin menyelesaikannya. Tidak mungkin menyelesaikannya, tapi kamu tetap memintaku melakukannya. Dokumen ini, aku sudah melihatnya. Di sini hanya ada beberapa masalah yang biasa saja. Kamu bilang perusahaan mempekerjakan kalian hanya untuk membuang-buang sumber daya yang begitu baik. Apa sikap kerjamu? Bagus sekali. Pergilah ke bagian HRD untuk mengambil gaji. Direktur Siang, saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Aku beritahu kalian. Wang Xiao Xiao adalah orang yang aku bawa masuk ke perusahaan ini. Siapapun yang berani mengucilkannya, akan aku pecat semuanya. Konyo. Dokumen belum ditemukan. Segera turun. Wang Xiao Xiao, kamu lagi. Ting. Kita berdua memang takdir yang tak bisa dihindari. Ada urusan apa? Wah, sudah beberapa hari tidak bertemu. Kenapa sekarang mengendarai mobil jelek ini? Di mana tuanmu yang kaya itu? Apakah dia sudah meninggalkanmu? Haha. Bukan. Zhang Xinru, betapa bosannya kamu. Datang ke sini mencari hiburan. Aku hanya ingin melihatmu tidak bahagia. Begitu banyak tahun masa mudaku yang indah. Semua terbuang sia-sia hanya untukmu. Aku tidak menuntut kompensasi darimu, sudah merupakan kemurahan hati yang luar biasa. Zhang Xinru, masa mudamu adalah masa muda. Masa muda orang lain bukan masa muda, ya. Kamu bersamaku selama 3 tahun. Biaya hidup, biaya operasi. Semua kamu gunakan untuk operasi plastik. Hanya untuk jadi seperti ini. Lalu pergi menjadi wanita simpanan orang lain, ya. Kamu benar-benar sudah memahami bisnis operasi plastik ini dengan baik. Luar biasa, luar biasa. Kamu brengsek. Ting, ting. Sayang, aku sudah pulang. Selamat tinggal.
Aduh, mobil kecilku yang rusak ini tidak perlu lagi. Kerja tadi lumayan. Aku antar kamu. Dadah. Wanita tadi siapa? Mantan pacar. Mantan pacar kamu banyak sekali ya? Cemburu ya? Tidak kok. Belum. Berhenti. Kenapa? Berhenti. Tunggu sebentar. Untukmu. Ayo, ambil. Kenapa? Apakah seikat bunga bisa menebus kesalahanku? Tidak mungkin, aku. Mulai sekarang, setiap hari aku ingin memberimu seikat bunga. Hari demi hari, aku akan terus memberimu. Seperti ini, aku akan membawamu melihat seluruh dunia. Semua bunga yang ada. Kamu adalah pacar Hui Hui. Ayah. Ayah, jangan pergi. Ayah. Bicara. Bicara. Apa yang ingin kamu lakukan? Orang bijak tidak berbicara dalam teka-teki. Tinggalkan Hui Hui. Kondisi seperti kamu tidak pantas untuk Hui Hui. Kamu adalah ayahnya Hui Hui. Iya. Kamu tidak punya anak laki-laki. Jika anak laki-lakimu mengalami hal yang sama seperti yang aku alami hari ini, apa yang akan kamu lakukan? Omong kosong. Tuan hanya memiliki satu putri, Nona Hui. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk putus dengannya. Tidak akan pernah. Jangan pikirkan dia lagi. Ibu. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup dengan tenang. Paman, apakah Anda melihatnya? Wang Xiaoxiao hanyalah seorang anak miskin yang hidup dari beasiswa. Paman, Anda melihatnya, bukan? Wang Xiaoxiao hanyalah seorang anak miskin yang hidup dari beasiswa. Sebelumnya tidak tahu dengan cara apa. Dia merayu guru kita. Makan dan tinggal di rumah guru kita. Sekarang dia telah mendapatkan perhatian dari Nona Siang. Pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Tidak akan melepaskan. Maka potong tangannya. Oh iya, aku dengar. Dia juga memiliki seorang ibu tua yang sakit parah di rumah sakit. Aku beri kamu waktu 3 hari. Jika kamu tidak meninggalkan Hui Hui, aku akan mengambil nyawamu. Tunggu saja aku. Wang Chang. Xiao, apa yang terjadi padamu? Tidak apa-apa. Hanya terjatuh. Kau jatuh dan tanganmu jadi seperti ini. Luka kecil, luka kecil. Silakan duduk. Aku akan mengambilkanmu sebotol air, oke? Ini. Baik, terima kasih. Hui Hui, ya. Apakah orang tuamu tahu tentang hubungan kita? Ya. Pertama kali jatuh cinta. Belum pernah cerita ke orang tua.
Nanti aku ajak kamu pulang ke rumah, ya. Baiklah. 36.888. Tolong periksa apakah aku dan Xiang Hui ada hubungan darah. Baik, akan saya cek. Kalian semua cepatlah, ya. Hari ini, Hui Hui akan membawa pacarnya pulang. Pastikan rumah sudah bersih dan rapi. Istriku, kamu belum tahu. Pacar Hui Hui adalah orang desa. Kamu juga orang desa yang menikah ke keluarga Xiang kami. Aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Hanya saja, apakah Hui Hui menemukan pacar itu? Mungkinkah dia hanya pria yang memanfaatkan wanita? Jangan gugup. Orang tuaku sangat mudah bergaul. Baiklah. Wang Xiao Xiao, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Kumohon, segera tinggalkan putriku. Kamu tutup mulut. Kamu berasal dari keluarga tunggal di desa. Tidak pantas untuk putriku. Ibu. Sejak kapan ibu begitu peduli dengan asal-usul? Ayah juga dari desa. Kamu bahkan belajar membantah sekarang. Hui Hui, dengarkan kata-kata ayah dan ibu. Ayah dan ibu tidak akan mencelakanmu. Haha Wang Chang. Apakah kamu ingat Li Yumei? Aku. Bagaimana aku tahu? Xiao Xiao. Hui Hui menangis seperti ini hanya karena seorang pria. Bagaimana bisa? Bagaimana kamu mengenal Li Yumei? Sekarang dia ada di mana? Sekarang dia ada di mana? Bukankah kamu selalu menyelidiki aku? Setelah menyelidiki begitu banyak, seharusnya kamu tahu siapa dia. Kamu adalah. Meskipun aku sangat enggan mengakuinya, tetapi aku harus mengatakan, aku adalah anak dari wanita yang kamu tinggalkan bertahun-tahun lalu. Wang Jianqiang. Xiao Qiang, kamu. Ting. Aku hanya ingin kamu tidak bahagia. Melihatmu hidup lebih buruk daripada mati. Baru aku senang. Aku minta maaf padamu. Kalian ibu dan anak. Ting. Biaya medis lanjutan ibumu akan aku tanggung. Lalu aku akan memberimu tambahan 5 juta. Bawa ibumu ke luar negeri. Aku akan mengatur sekolah terbaik dan dokter terbaik untuk kalian. Tapi kamu harus pergi. Xiang Hui. Aku tidak akan menurutimu. Aku pasti tidak akan meninggalkan Xiang Hui. Kenapa kamu datang ke sini? Aku melarikan diri. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Orang tuamu benar. Sebenarnya aku hanya seorang pemuda miskin. Karena aku tidak layak. Kamu tidak boleh berkata begitu tentang dirimu sendiri. Di hatiku, kamu adalah yang terbaik. Lalu bagaimana dengan pekerjaanmu? Aku masih punya sedikit tabungan. Kita bisa memulai bisnis. Memulai bisnis. Baik. Barang kecil dijual murah. Ayo, lewat sini. Jangan sampai terlewatkan. Ayo, selesaikan. Istirahatlah sebentar. Wah, bukankah ini mahasiswa unggulan dari Universitas Modu? Bagaimana bisa sampai pada keadaan seperti ini? Nona Xiang, untuk orang miskin seperti ini, apakah layak? Perusahaan pun tidak diinginkan. Sekarang kamu kembali ke rumah Xiang. Runlong Film tetap milikmu. Apapun yang aku lakukan, tidak perlu kamu khawatirkan. Wang Xiao Xiao, bagaimana denganmu? Biarkan Nona Xiang menemanimu menghadapi penderitaan ini. Ini adalah urusan kita. Baiklah. Kalau begitu, San Yang.
Apa yang kau lakukan? Apa yang kamu lakukan? Dilarang berjualan di sini. Buang semuanya. Jangan sentuh. Tanganku terluka. Tanganku terluka. Tidak apa-apa. Sepertinya beberapa kali sebelumnya, aku sudah memberimu muka. Zheng Xiting. Akhirnya kau mengakuinya. Masalah keluargaku yang disegel. Dan masalah pendidikanku. Semuanya ulahmu. Ingin orang tidak tahu. Kecuali tidak melakukannya. Baiklah, kamu hebat sekali. Wang Xiaoxiao, tunggu aku di sini. Kita belum selesai. Maaf, aku tidak bisa mengantar jauh. Bagaimana tanganmu bisa terluka? Aku akan membeli obat, tunggu sebentar. Baik. Kamu masih berani kembali. Saya sarankan kamu segera membawa Hui Hui pulang. Kalau tidak, saya akan melaporkan kamu atas penculikan. Hui Hui belum pulang. Hui Hui belum pulang. Apa maksudmu? Di mana Hui Hui? Aku juga tidak tahu. Aku tidak bisa menemukannya. Halo, putrimu ada di tanganku. Apa? Siapkan 50 juta tunai. Halo, di mana Xiang Hui? Biarkan aku mendengar suaranya. Oke, Xiao Xiao. Ah, suaranya juga terdengar. Segera siapkan uang tunai. Siapkan uang tunai. Segera, sekarang juga. Halo. Seseorang membawa uang tunai ke pabrik yang ditinggalkan di selatan kota. Biarkan aku melihat putriku. Halo. Wang Chang. Kamu pergi saja. Lin Lin. Lihatlah penculik itu begitu kejam. Aku pergi mungkin juga tidak akan selamat. Bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Lapor polisi, mereka akan membunuh Sandera. Apakah 36.888 sudah melaporkan ke polisi? Baiklah. Jangan mendekat. Di mana Wang Chang? Kamu sama sekali tidak mengenal Wang Chang. Menculik Hui Hui sama sekali tidak ada gunanya. Jika kamu punya dendam dengan Wang Chang, culik Wang Chang saja. Kelihatannya hubunganmu dengan dia lebih dekat. Ini uang yang kamu minta. Suruh Wang Chang datang ke sini. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Jika kamu pergi, putrimu akan aman. Tenanglah. Kalau aku pergi, bukankah itu juga berarti mati? Xiang Hui bukanlah anak kandung Wang Chang. Sama sekali bukan. Apa? Wang Chang sudah menikah masuk ke keluarga Xiang sejak belasan tahun lalu. Dia hanya peduli pada uang, dia tidak peduli pada hidup atau matinya Hui Hui. Dia, bahkan bukan ayah kandungnya. Pergilah mati, Xiao Xiao. Xiao Xiao. Akhirnya kau sadar. Misterius sekali. Jangan pedulikan. Dang dang.
menikahlah denganku. Halo, temanmu sangat cantik sekali. Haha, silakan masuk. Selamat besar. Terima kasih, terima kasih. Wang Xiaoxiao ternyata adalah anak dari Wang Chang. Apa yang kamu bicarakan, Xiaoxiao? Wang Chang dengan status sudah menikah masuk ke keluarga Xiang. Setelah tahu aku berpacaran dengan Xiang Hui, dia menggunakan berbagai cara untuk menyiksa agar aku dan Xiang Hui berpisah. Dia bahkan membuat ibuku yang sedang sakit parah terluka parah. Dia mengusirnya dari rumah sakit dan tidak membiarkannya mendapatkan perawatan. Benar-benar berhati serigala dan anjing. Omong kosong. Semua bukti saya sudah kirim ke ponsel kalian semua. Kalian semua bisa melihatnya. Dan juga video saya dengan Wang Chang sebelumnya, di mana dia mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa saya adalah anaknya. Termasuk laporan tes DNA saya dan dia. Dengarkan penjelasan saya. Kau mendekatiku hanya untuk hari ini. Baiklah. Kenapa tidak senang? Ah, sudah jadi bos. Masih saja begini. Ah, toko kecilku ini masih bergantung pada Tuan Wang. Tapi kali ini cukup bagus. Kamu benar-benar telah membantu saya banyak. Seharusnya saya yang berterima kasih padamu. Kamu bilang ingin melupakan sebuah hubungan. Entah memilih waktu atau memilih cinta baru. Kalau begitu, setidaknya saya pasti lebih tua darimu, kan? Lihatlah. Itu pelanggan lama di toko kami. Datang setiap hari. Dia seorang wanita cantik. Aku rasa apa yang kamu katakan masuk akal. Halo, wanita cantik, sendirian. Hai, pria tampan. Ah, maaf, mungkin aku salah orang. Pria tampan, jangan pergi. Temani aku sehari, aku akan memberimu 100.000. Ah, tidak perlu. Lepaskan aku sehari saja. Aku akan memberimu 100.000. Bagaimana? Hei, jangan. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Berani-beraninya kau menyentuh wanitaku. Ah, maaf, maaf. Tidak, tidak, saudara. Maaf, semoga kalian bahagia selamanya. Bahagia selamanya. $500 juta diinvestasikan ke tempat seperti ini. 500万投了这么个地方， Bisa juga. Halo, kamu dari perusahaan ini? Iya. Namaku Zhao Keling. Aku akan membawamu masuk. Ah, baik. Terima kasih. Ah, terima kasih ya. Ah, tidak perlu terima kasih. Itu Supervisor Wu. Dia memang mata duitan. Pertama kali aku datang ke perusahaan, dia juga tidak membiarkan aku masuk. Oh iya? Kamu mau ke lantai berapa? Lantai 4. Kita rekan kerja baru ya? Iya. Tenang saja. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Namaku Zhao Keling. Baik. Baik, kita sudah sampai. Hei, Keling. Siapa ini? Ini rekan kerja baru. Kamu Wang Taiju, kan? Ah, selamat siang, Supervisor Wu. Kamu baru datang dari desa, ya? Ah, benar. Ikut aku ke sini. Taiju, duduklah di sini. Kerja yang baik, ya. Wang Xiaoxiao. Bagaimana kamu bisa masuk? Zhang Xinru.
Aku tanya, bagaimana kamu bisa masuk? Apakah kamu juga bisa bekerja di sini? Ini adalah tempat kerjaku. Kenapa aku tidak bisa duduk di sini? Hei. Zhang Xinru. Kenapa kamu lagi-lagi menggertak orang baru? Wang Xiaoxiao, kamu hebat ya. Kamu secepat ini sudah ganti pacar baru lagi. Dia ganti pacar baru. Ada hubungannya apa denganmu? Zhang Keling, jangan-jangan kamu benar-benar suka padanya. Aku kasih tahu kamu ya. Dia tidak tertarik padamu. Dia hanya suka wanita kaya. Dia itu cuma pria yang mengandalkan wanita. Hao Keling, kamu benar-benar suka dia. Aku kasih tahu kamu ya. Dia tidak tertarik padamu. Dia hanya suka wanita kaya. Dia itu cuma pria yang mengandalkan wanita. Jangan menyebarkan rumor di sini. Apa yang kalian ributkan? Supervisor Wu, si Wang Xiaoxiao itu kan cuma orang desa. Apa dia pantas bekerja di sini? Wang Xiaoxiao bukan Wang Tieshu, kan? Baiklah, sebenarnya aku ingin bermain lebih lama. Aku memang bukan Wang Tieshu, maafkan aku. Berpura-pura menjadi orang lain untuk bekerja. Moralnya sungguh tercela. Bagaimana mungkin kamu layak tinggal di perusahaan kami? Bagaimana jika aku adalah bosnya? Hahaha, Wang Xiaoxiao, hahaha. Kamu bosnya. Kamu, hahaha. Sungguh menggelikan. Apa yang lucu dari itu? Zhang Xinru, aku ingat sebelumnya. Orang di sampingmu itu bukanlah Manager Wu. Oh benar, aku ingat sekarang. Kamu suka menjadi orang ketiga ya? Manager Wu ini tidak mungkin masih lajang, kan? Apa yang kamu bicarakan? Wang Xiaoxiao, jangan mengalihkan topik pembicaraan. Aku beritahu kamu. Kamu menggantikan Mao Ming untuk bekerja adalah ilegal. Aku bisa menuntutmu. Halo. Datang ke perusahaan ini untuk membuktikan identitasku. Tidak ada yang bisa membantu. Aku paling benci orang yang menggunakan koneksi. Xiao Wu, siapa yang kamu bicarakan? Direktur Li. Mengapa Anda datang ke sini? Apa yang membuat Anda datang hari ini? Ini adalah Direktur Wang, pemegang saham terbesar di perusahaan kita. Tidak mungkin. Direktur Li, bukankah perusahaan kita melarang nepotisme? Nona Zhang ini tidak memiliki latar belakang pendidikan apapun. Bagaimana bisa dia direkrut ke perusahaan kita? Ya, memang ini kesalahan saya. Xiao Wu, ada apa ini? Direktur Li, sebenarnya saya juga tertipu olehnya. Dia memasukkan latar belakang pendidikannya, saya tidak tahu. Untung saja Direktur Wang bisa melihatnya dengan jelas. Maksud Direktur Wang. Kalau begitu, besok kalian berdua tidak perlu datang lagi. Kalian dipecat. Tuan Wang, saya punya orang tua dan anak-anak. Masih ada anak-anak. Masih ada anak-anak. Hahaha. Hahaha. Baiklah, maafkan dia sekali ini. Nona Zhang yang tidak memiliki gelar akademis tidak perlu tinggal. Terima kasih, Direktur Wang. Apakah Anda benar-benar seorang presiden? Ya, sungguh luar biasa. Saya benar-benar memiliki mata yang tajam. Pertama kali saya menyadari Anda bukan orang biasa. Terima kasih. Tapi apakah kita masih bisa menjadi teman? Kamu kan seorang presiden direktur. Tentu saja kita adalah teman. Pagi ini, kalau bukan karena kamu, aku tidak bisa masuk. Kamu sudah membantuku. Baiklah, mulai sekarang kita adalah teman. Besok aku tidak bisa datang ke kantor. Semua karena Wang Xiaoxiao. Bagaimana kamu bisa mengenal orang seperti itu? Hai. Kami semua berasal dari desa yang sama. Siapa yang tahu dia mendapatkan keberuntungan besar? Sekarang dia menjadi pemegang saham perusahaan. Apakah dia menikahi wanita kaya? Benar sekali. Dia memang menikahi wanita kaya. Aku bilangnya. Bagaimana bisa dalam 2 bulan ganti 2 pacar? Dan setiap satu dari mereka begitu kaya. Tak terduga ya. Si Wang Xiaoxiao punya cara ya.
Kamu yakin apa yang kamu katakan benar? Benar-benar pasti. Baiklah, aku akan membuat anak ini keluar dari perusahaan. Mengapa kamu membantuku? Musuh dari musuh adalah teman. Apakah barang ini asli? Ya. Masih butuh bukti apa lagi? Kapan saja bisa cari aku? Baiklah. Ada apa? Lihat sendiri. Wang Xiaoxiao, kamu hanyalah seorang pemuda miskin dari desa. Bagaimana mungkin kamu punya uang untuk berinvestasi di perusahaan? Uangnya semua didapat dari wanita kaya. Apa bedanya dengan bebek? Benar. Sama seperti ayahmu. Ayahmu juga menikah masuk ke keluarga Xiang. Seperti ayah, seperti anak. Kami tidak akan bekerja dengan orang yang tidak bermoral seperti ini. Mogok kerja, mogok kerja. Tidak mau bekerja lagi, tidak mau bekerja lagi. Baik. Mengenai usulan dari Supervisor Wu, saya akan menjelaskan satu persatu. Saya ingin melihat apa lagi yang ingin Anda katakan. Beberapa tahun yang lalu, saya menghasilkan sedikit uang. Kemudian saya menggunakan uang itu untuk membeli saham. Saya menggunakan saham itu untuk berinvestasi di pabrik mobil. Lalu saya menggunakan pabrik mobil untuk berinvestasi dalam saham perusahaan ini. Penjelasan ini tidak berlebihan, kan? Ting. HMPH. Ting. Jadi wanita kaya di sekitarmu itu. Jangan bilang padaku kalau mereka hanya teman. Tentu saja bukan hanya teman. HMPH. Aku sudah tahu. Mereka semua adalah pacar. Aku hanya berkencan dengan wanita kaya dan cantik. Tapi kita sepadan. Ini adalah kesepakatan suka sama suka. Sesuai dengan hukum dan logika. Ada masalah. Argumen yang dipaksakan. Jika kamu tidak menggunakan cara yang tidak biasa, bagaimana bisa tertarik padamu? Ah, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh Supervisor Wu. Ngomong-ngomong, kembali ke topik. Ayahku dulu menikah masuk ke keluarga Xiang. Kemudian meninggalkan aku dan ibuku. Aku adalah korban terbesar. Sebenarnya aku tidak perlu menjelaskan kepada semua orang. Tetapi karena masalah ini terjadi di perusahaanku, terjadi kepada karyawanku, juga mempengaruhi emosiku. Baiklah, saya akan menjawab semuanya dengan baik satu persatu lagi. Saya pribadi berjanji di sini. Jika ada yang masih memutuskan untuk pergi, silakan segera menuju bagian HR untuk mengurus pengunduran diri. Saya tidak akan mengantar. Saya sudah bilang, itu tidak mungkin. Iya, apa yang kamu katakan benar. Benar juga. Bubar saja, bubar saja. Dan juga Manager Wu, kesempatan sudah diberikan padamu. Maka pergilah. Direktur Zheng, tolong saya. Wang Xiaoxiao terlalu hebat. Sekarang dia. Sekarang memecat saya. Sekarang hidupku. Sudah tidak bisa. Sampah yang tidak berguna. Masih belum pergi. Tuan Zheng, tolong aku, Tuan Zheng. Tuan Zheng, Tuan Zheng, turunlah, Anda. Tuan Zheng, tolong saya. Tuan Zheng, tolong saya. Tuan Zheng, tolong saya. Kak Zheng, sekarang bagaimana? Wang Xiaoxiao belum diurus. Perusahaan kita sangat butuh pendanaan. Hanya bisa mulai dari Xiang Hui. Selama aku menikah dengannya, aku bisa mendapatkan investasi dari keluarga Xiang. Tapi, Kak Zheng, Xiang Hui tidak mudah dibujuk. Maka buat dia lebih patuh. Nona Xiang, baru selesai olahraga ya? Langsung saja, ada urusan apa mencariku? Nona Xiang memang pintar. Saya punya kerjasama. Ingin berbicara dengan Nona Xiang. Jika saya tidak salah ingat, kita film baru-baru ini ditutup, kan? Hah, itu semua hanya kesalahpahaman. Sudah diselesaikan. Dan kali ini yang dibicarakan bukan hanya urusan perusahaan, tapi juga menyangkut keluarga Xiang dan keluarga Zheng. Apa maksudnya?
Tidak tahu apakah Nona Siang bersedia menikah dengan keluarga Zheng. Singa tidak bergaul dengan kawanan domba jika tidak mencoba. Bagaimana Anda tahu saya adalah domba atau singa? Jika Anda adalah singa, mengapa Anda masih meminta bantuan keluarga Siang? Mohon maaf. Nona Siang, mungkin pertemuan pertama kita tidak terlalu menyenangkan. Namun saya berharap kita bisa bekerja sama di masa depan. Untukmu. Selingkuh. Jujurlah. Aku benar-benar tidak mengerti apa bagusnya Wang Xiaoxiao. Tidak apa-apa. Setelah hari ini, kamu akan menjadi milikku. Lepaskan dia, apa yang kamu lakukan? Guru Tang. Tang Simu. Selama aku bersama Xiang Hui, Wang Xiaoxiao pasti akan menjadi milikmu. Bantu aku, kita berdua akan menang. Bagaimana bisa aku mengajar siswa sepertimu? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Kalau begitu, kita bersama-sama saja. Tidak baik. 36.888. Segera periksa rekaman CCTV hotel ini. Kalau begitu, kita bersama-sama saja. Lepaskan aku. Lepaskan. Ah, kamu masih berani melawan. Lepaskan aku. Terima kasih, cepat pergi. Kita pergi bersama, cepat lari. Halo, pemeriksaan kamar. Pemeriksaan kamar. Halo, pemeriksaan kamar. Pemeriksaan kamar. Buka pintunya, cepat periksa kamar. 36.888. Pindahkan semua poin keterampilan terakhirku ke kekuatan fisik. Sekarang juga. Lepaskan dia. Wan. Wang Xiaoxiao, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aduh. Sebelumnya aku terlalu baik padamu, Tuan Muda Zheng. Wang Xiaoxiao, kita belum selesai. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Selamat tinggal. Terima kasih. Ah, tidak perlu berterima kasih. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan menjadi target Zheng Siting. Xiao-Xiao, apakah kamu benar-benar tidak berencana kembali ke sekolah? Aku pasti masih membutuhkan pendidikan. Xiao-Xiao, bisakah kita berdamai? Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan, adalah apa yang akan terjadi.
Apapun yang tidak kamu suka, akan aku ubah. Sebenarnya, orang seperti aku tidak pantas untuk kamu sukai. Kamu bisa menemukan yang lebih baik. Kita putus saja. Aku masih ada urusan. Xiao Xiao. Aku akan menunggu kamu. Aduh, aku ini cuma orang biasa. Kalau bukan karena kamu, mereka tidak akan menyukaiku. Masih harus bertujuan untuk menghasilkan uang. Menaklukkan Zhao Keling. Haha, ternyata cuma tingkat B. Suka bos besar. Sepertinya tidak bisa menghindari mengeluarkan sedikit uang. Untukmu. Untukku. Iya. Untukku. Iya. Terima kasih. Kenapa kamu mengajakku ke tempat seperti ini hari ini? Maukah kamu menjadi pacarku? Mau. Wah, misinya terlalu lancar. Benar-benar tidak ada tantangan. Selama dalam sebulan ini aku tidak bertemu dengannya. Bukankah itu sudah cukup? Kota ini begitu besar, bertemu dengannya tidak semudah itu. Baik, saya mengerti. Halo. Sayang, ini adalah Tuan Wang. Oh, Tuan Wang, senang sekali akhirnya bisa bertemu. Haha. Tidak. Saya dengar kalian akan segera menikah. Selamat ya. Berkat kamu. Hari ini datang tepat waktu. Nona Siang dan Nona Tang juga datang. Mari, aku perkenalkan kamu. 36.888, apa yang terjadi jika tugas gagal? Xiao Xiao. Sudah ditemukan. Melihat dengan mata kepala sendiri dia masuk ke dalam. Dia pasti ada di dalam. Halo, ada orang di sini. Xiao Xiao. Aku akan melihat. Sepertinya tidak ada di sini. Dia sedang lembur di kantor sekarang. Baru saja mengirim status di media sosial. Benar-benar begitu. Wang Xiao Xiao. Kebetulan sekali. Kenapa kamu menghindari kami? Guru Tang sudah pergi. Apakah karena gadis itu? Dia masih memakai cincin di tangannya. Kalian bertunangan. Baik, aku mengerti. Bukan hui-hui. Xiao Xiao, tadi kamu pergi kemana? Astaga, cepat kembali, aku mau memperkenalkan seseorang padamu. Siapa? Putri dari Taipan terkaya di kotamu. Yang itu. Yang itu aku. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah saudara saya, Wang Xiao Xiao. Bukan hanya itu, dia adalah putri dari orang terkaya di kotamu. Saya, Direktur Wang. Di usia muda, dia telah mengakuisisi grup Huiteng. Dan di bawah kepemimpinannya, bisnis berlipat ganda dengan sangat luar biasa. Muda dan berbakat. Halo, Tuan Wang. Saya dengar Huiteng belakangan ini tertarik pada industri film. Apakah saya beruntung bisa bekerja sama dengan Anda, Tuan Wang? Tuan Wang, Tuan Wang. Tuan Wang. Senang bertemu dengan Anda. Di sini adalah perencanaan proyek, di sana adalah bar. Nanti saya akan membawa Anda berkeliling lebih banyak. Baiklah. Lalu saya dengar Nona Song suka minum teh hijau. Saya baru saja mendapatkan batch baru teh Suisian yang bagus.
Apakah Anda ingin mencobanya? Anda tidak perlu sungkan. Panggil saya Xuan saja. Teh Huisian memang teh favorit saya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyukai teh yang sama dengan Nona Song. Silakan datang ke sini. Baik. Terima kasih. Direktur Wang, ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Letakkan di sini saja. Bagaimana? Ini enakan. Maaf. Tidak apa-apa. Bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hao Keling. Ada apa denganmu? Wang Xiao, akulah pacarmu. Baiklah, kamu keluar dulu. Apakah kamu tidak ingin menjelaskan padanya? Tidak apa-apa, duduk saja. Xiao, aku ingin melihat pabrik kalian. Kirimkan lokasi itu padaku. Ini ulahmu. Aku. Kau sangat mengecewakanku. Wang Xiao. Apakah kau menyukainya? Yang selalu aku suka adalah dia. Mari kita putus saja. Cepat pergi. Aduh, kamu baik-baik saja. Semua basah. Di sini. Siapa itu? Xiao. Xiao, apakah kamu benar-benar tidak menginginkan aku lagi? Siapa ya? Ini, itu. Kamu, kalian. Hei, kamu pacar Xiao, kan? Jangan salah paham, aku baru saja kehujanan. Rambutku sedikit basah, aku akan segera pergi. Hang, sudah larut malam, ada apa denganmu? Tunangan saya datang menjemput saya. Tunanganmu, Xuan, Qian Feng. Terima kasih banyak atas bantuanmu kepada Xuan kami. Tapi saya dan Xuan sudah bertunangan. Tolong jaga jarak dengan dia. Qian Feng sudah punya pacar. Tentu saja itu yang terbaik. Terima kasih ya. Hari ini ya. Xiao. Ah, hari ini aku tidak enak badan. Sebaiknya kita pulang dulu. Aduh. Aku akan memperlakukannya dengan baik. Kebebasan.
Kontraknya tidak ada masalah, bisa ditandatangani. Tunggu sebentar. Ada apa? Mari kita pindah ke tempat lain. Pindah tempat ya. Kau mau bawa aku kemana? Song Suan Suan. Tuan Wang berharap kau menyadari identitasmu. Jaga jarak dengan Suan Suan. Aku pikir mengenai kerjasama. Menurutku sampai di sini saja. Qian Feng. Suan Suan. Haha. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Wang Xiao Xiao ini. Jelas sekali dia punya niat buruk padamu. Haha. Saya pikir Tuan telah salah paham. Hubungan saya dengan Xuan Xuan hanya sebatas teman biasa. Bukan seperti yang Anda pikirkan. Tentu saja, Tuan Wei akan segera bertunangan. Berhati-hati sedikit tidak ada salahnya. Namun, Nona Xuan Xuan hanya berteman dengan seseorang secara normal. Seharusnya tidak masalah, kan? Tentu saja tidak. Baguslah. Jadi aku masih bisa berhubungan normal dengan Nona Xuan Xuan. Tuan Wei memang sangat bijaksana. Xuan Xuan, kita pergi. Ingin menikah dengan keluarga kaya. Apa maksudmu, Wei Ganfeng? Oh, baiklah. Hotel di depan itu. Mulai sekarang. Akhirnya kita bersama lagi. Xuan Xuan, Xuan Xuan, Xuan Xuan. Meskipun aku sudah minum banyak, tapi aku benar-benar tidak ada apa-apa dengan dia. Aku bersumpah tidak ada apa-apa. Kamu harus percaya padaku. Sampai kapan kamu mau menipuku? Dengarkan sendiri. Nona Song, aku mohon, tolong beri kami kesempatan. Kami sudah bersama selama 3 tahun. Kami berpisah hanya karena orang tuanya tidak setuju. Aku mohon, kembalikan dia padaku. Apalagi yang ingin kau katakan? Jangan percaya padanya. Dia hanya mengarang cerita. Aku benar-benar tidak ada hubungan apa-apa lagi dengannya sekarang. Jika tidak ada hubungan, kenapa kalian muncul di hotel yang sama? Bahkan di kamar yang sama. Pasti ada yang menjebakku. Jangan terlalu mengecewakanku. Pernikahan dibatalkan saja. Xuan Xuan, kenapa kamu di sini? Ada apa? Tidak apa-apa. Masuk mobil. Tidak apa-apa. Aku akan ajak kamu jalan-jalan, ya. Baiklah.
Iya. Oke. Kamu mau kemana? Bagaimana kalau ke taman hiburan? Baik, ayo kita berangkat. Kuburkan dia untukku. Sudahlah, tidak usah pedulikan dia. Wang Xiao. Ayo Xuan, minum sedikit air. Aku tanya, di mana Wang Xiao? Wang Xiao. Dia sudah mati, kan? Apa? Mobilnya meledak. Dia hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kamu benar-benar menakutkan. Ini semua ulahmu. Xuan, kamu terlalu terkejut. Sampai-sampai kamu mulai mengigau. Istirahatlah dengan baik. Aku sedang menyiapkan pernikahan kita untuk besok. Aku tidak mati. Aku tidak mati. 鉴于你之前完成任务积攒下的积分足够，所以我最后主张用积分兑换了超能量保护罩，再救了你一命。Terima kasih. 要不说被积分真是变态，也真是傻子。这次你可是得到硬茬子。 Meskipun dia tahu bahwa aku dan Xuan berada di mobil yang sama, dia juga akan membunuh Xuan. Ternyata dia sama sekali tidak mencintai Xuan. 就算是这样，你又能怎么样呢？威加可传出消息，3日后当面大婚。 Ini jadi sulit. Sayang, hari ini kamu benar-benar cantik. Ini jadi sulit. Kenapa kamu datang? Ibumu memintaku. Wei Qianfeng. Ingin aku. Kamu belum mati ya? Maaf ya. Mengecewakan Anda. Aku ini memang orang yang beruntung. Kembalikan Xuan padaku. Aku akan pertimbangkan untuk membiarkanmu mati utuh. Rantai keuangan grup Wei ada masalah, kan? Kamu menikahi Xuan hanya demi urusan ini, kan? Ya, lalu kenapa? Haha. Tapi sayang sekali sekarang Wei Corporation tidak lagi bermarga Wei. Sudah berganti menjadi marga Siang. Apa maksudmu? Aku sudah menggunakan nama Wang Xiao untuk mengakuisisi 60% saham Wei Corporation. Sekarang Wang Xiao adalah pemegang saham terbesar. Hahaha. Wang Xiao. Dengarkan ini. Haha. Tenang saja.
Kami tidak akan membiarkanmu datang sia-sia. Kami sudah mengatur masa depanmu dengan baik. Pembunuhan yang disengaja bisa membuatmu dipenjara selama puluhan tahun. Hahaha, baiklah. Aduh. Di mana Wei Ganfeng? Hahaha, Wang Xiao-Xiao. Sampai saat ini, kamu tetap harus mendengarkan perintahku. Kamu hanyalah pengemis bau yang datang dari desa. Katakan, apa yang kamu inginkan? Tidak ingin bagaimana? Tapi aku juga tidak pernah bilang kalau kamu datang aku akan melepaskan mereka. Kamu ingin bagaimana? Ingin bagaimana? Begini saja, kita mainkan sebuah permainan, pilih 1 dari 4. Kamu brengsek. Sebenarnya, aku percaya mereka juga penasaran. Setiap orang kamu pacari selama 1 bulan. Sebenarnya perasaanmu lebih dalam kepada siapa? Setiap orang yang kamu kencani selama sebulan. Kamu bilang perasaanmu yang paling dalam kepada siapa? Ayo, berteriaklah. Memohonlah, biarkan aku melihat. Siapa yang suaranya memohon paling bisa menyentuh hati Wang Xiao-Xiao? Xiao-Xiao. Sebenarnya saat kita baru bersama, aku sudah menyelidiki tentang kamu. Aku tahu yang kamu sukai selalu adalah Song Xuan-Xuan. Aku berharap kamu bisa bahagia. Dengarkan, dengarkan. Wah, berikutnya. Wang Xiao-Xiao. Jika aku mati, maka aku mati. Kamu harus hidup dengan baik ya. Aku tahu kamu suka Song Xuan-Xuan. Anak pertama kalian harus memakai nama keluargaku. Dan juga, ingatlah aku mencintaimu. Ingatlah aku mencintaimu. Hahaha. Sangat mengharukan. Datanglah padamu. Hahaha. Xiao-Xiao. Jaga dirimu baik-baik. Akhirnya, adalah kamu. Wang Xiao-Xiao, cepat lari. Oh. Aduh. Cepat lari. Sangat mengharukan. Ini adegan apa? Pilihlah. Buat pilihanmu. Apakah ini sulit? Hahaha. Katakan padaku. Pilih siapa? 36.888. Bantu aku transfer semua uang ke rekening ibuku. Aku tidak memilih siapapun. Aku tidak memilih siapapun. Aku akan mati untuk mereka. Kau akan mati untuk mereka. Kamu mau mati ya? Dia mau mati untuk kalian. Kalian bisa pergi. Pergi. Cepat pergi. Jangan. Cepat pergi. Hahaha. Terakhir kali tidak berhasil meledakkanmu. Kali ini Slice. Lihat bagaimana kamu menghindar. Guru Tang. Xiao-Xiao. Kamu belum memilih. Siapa sebenarnya yang paling kamu sukai? Ah, aku bisa tidak perlu status. Aku harus pergi ke kelas dulu. Ah, para wanita ini membuatku ketakutan, sangat menakutkan. 36.888 terima kasih. Tanpamu, tidak akan ada Wang Xiao-Xiao hari ini. Lihat bagaimana kamu menghindar.
其实不要走了，那年的保护罩是我透支能量才有的。你身为恋爱，不能擅自做决定。我没走，再见了，王小小，我的好朋友。Wang, kamu sudah bangun. Hipnosis sudah selesai. Apa yang kamu lihat? Hipnosis.